Oke, boleh. Oke guys, balik lagi bareng saya Rapcu Tarigan dan kali ini kita kedatangan teman podcast di Cogan Stock Podcast. Ada Kak Maurel. Halo Kak Maurel, apa kabar? Halo, baik. Wah, Kabar aku baik. ini ini menarik. Tapi Kak, sebelum kita ngobrol-ngobrol lebih lanjut, mungkin ada baiknya nih Kak Maurel sedikit perkenalkan diri. Kalaupun mau banyak juga monggo dipersilahkan. Oke, halo semua teman-teman podcast di sini. Di sini aku mau kenalin diri aku. Nama aku Maurelia Naura. Nah, terus umur aku 20 tahun. Aku masih mahasiswi ya. Aku masih mahasiswi di Universitas Darussalam Gontor gitu. Di Fakultas Tadris Bahasa Inggris. Oke, wah ini menarik nih. Gitu Eh aja. apa itu tadris Kak? Kalau aku boleh dalami lebih lanjut begitu, karena baru denger nih tadris nih apa nih kayak gitu. Kalau tadris bahasa sendiri itu dia sama seperti pendidikan, pendidikan bahasa Inggris. Jadi kalau karena universitas aku itu universitas Islam yang bersistem pesantren, jadi kita Mm-mm. menggunakan tadris. Jadi kalau di luar itu sama kayak pendidikan bahasa Inggris, kayak gitu. Oh, oke. Wah ini menarik. Berarti sekarang Kakak lagi mondok lah istilahnya ya begitu. Iya, masih di pesantren. Oke, dari kalau boleh tahu dari umur berapa Kak? Kalau masuk pesantren begitu kakaknya sendiri. Jadi kalau aku sendiri pesantrennya itu dari abis lulus SD. Jadi umur berapa ya? Umur 13 tahunan. Hmm, Gitu. Habis oke, lulus SD, kelas 6 SD, aku langsung masuk ke pesantren gitu. Nah, oke. kalau di pesantrennya sendiri itu ada reguler. Nah, aku Hmm. masuknya yang reguler. Jadi yang ikut dari SMP sampai SMA kayak gitu. Oke, wah ini menarik nih. Tapi kalau aku boleh dalami lebih lanjut ya kak ya, artinya kenapa pengen masuk pesantren gitu? Apa yang membuat kakak memutuskan untuk masuk pesantren? Kalau aku sendiri ya masuk pesantren itu gara-gara awalnya itu waktu aku kelas 2 SD Mm-mm. itu aku ada ini ada guru aku yang dari pesantren itu juga gitu. Dia kayak sharing pengalaman-pengalamannya kayak gitu. Terus aku tuh Hmm. tertarik aja kayak oh di pesantren tuh kita bisa punya banyak teman, kita bisa mandiri, kita bisa sharing. Hmm. Terus akhirnya aku kayak, ih kok menarik ya, itu pas 2 SD. Jadi kayak, ih kok menarik sih. Terus Hmm. aku cari-cari, searching kayak, itu pesantren apa sih? Kayak gitu. Terus aku nanya juga kayak ke ayah aku, ke bunda aku, kayak gitu. Kalau mau masuk pesantren tuh kayak gimana? Kayak gitu. Karena aku orangnya Hmm. penasaran. Jadi Ya, saat abis lulus SD, aku baru masuk pesantren. Soalnya katanya kalau mau masuk pesantren itu setelah SD bisanya ya. kayak gitu. Hmm. Jadi tertarik aja gitu. Oke, wah ini menarik sih pengalaman yang Kak Maurel sampaikan. Lalu kemudian dari SMP, lalu kemudian sampai SMA, pembelajaran apa yang didapat dari pesantren Kak? Seperti itu, kira-kira. Kalau pembelajarannya sendiri itu banyak banget pembelajaran yang bisa didapat ya di pesantren. Karena di pesantren aku sendiri itu eh, udah cukup banyak cabangnya Hmm, gitu kan. Jadi di Gontor itu udah banyak cabang pondoknya, mana udah di mana-mana kayak gitu. Nah, di pondok pesantren sendiri aku banyak belajar banyak hal, terutama yang paling utama ya, yang menurut aku pribadi itu hmm, disiplinnya sih, ya, disiplinnya kayak disiplin waktu, disiplin kerja, dan pokoknya banyak hal tentang ya, kedisiplinan kayak gitu. Nah, di pondok pesantren aku itu juga ada
ngajarin gimana caranya kita bersosialisasi sama orang. Kayak Hmm. kita nyebutnya itu ukhuwah atau kayak apa ya namanya? Kayak Hmm. eh persatuan lah antara kita sesama sesama manusia kayak gitu. Jadi kita Hmm. gimana kita menjaga satu sama lain, kita peduli satu sama lain, empati kita Hmm. dibangun kayak gitu. Hmm. Wah. Jadi menurut aku kayak banyak banget pengalaman yang kayak kadang bahkan tuh nggak bisa diceritain pengalaman itu Hmm. tuh gimana kayak gitu. Kayak Iya. kita cukup bisa ngerasain kayak gitu. Wah, Mm-mm, ini kayak gitu. ini menarik. Berarti kalau boleh aku simpulkan, kakak banyak banget belajar soal etika ya di pesantren itu ya. Betul, betul. Wah, ini ini menarik ngomongin Banyak. etika anak muda. Kakak sebagai anak muda nih yang kemudian hidup dan tinggal di pesantren seperti itu, yang lahir besar di pesantren lah ibarat kata bertumbuh dan besar di pesantren. Ngelihat realitas anak muda saat ini gimana Kak? Menurut kakak sendiri? Ini ya untuk penglihatan aku. Tapi ini kayak Hmm. disclaimer aku juga masih muda, jadi kayak aku Hmm. mungkin saat menyampaikan ini juga buat reminder buat diri aku Iya. sendiri gitu. Hmm. Bukan yang Boleh. kayak menasehati yang terlalu bagaimana gitu ya. Oke. Jadi kalau aku sendiri ngelihat anak muda sekarang yang di luaran sana udah banyak Iya. banget yang kayak agak miris ya sebenarnya. Agak Hmm. miris yang dia itu mungkin dari cara apa ya yang paling terlihat itu mungkin dari cara berpakaian mungkin. Iya. Hmm. Dari cara berpakaian kurang sopan mungkin seperti Hmm. itu. Kalau cara berbicara juga mungkin banyak dari eh, teman-teman yang seumuran aku yang Hmm. mungkin kalau sama yang lebih tua itu cara Iya. ngomongnya bisa kan kayak mungkin dibedain lebih Iya. sopan kayak gitu. Tapi Hmm. banyak mereka yang kurang sopan lah ibaratnya kayak Hmm. gitu. Wah, ini menarik. Lalu kira-kira kenapa anak-anak muda nih Gen Z nih, orang kita sebutnya Gen Z ya, kenapa pada titik mereka ngomong dengan yang lebih tua Gen Z. tidak tahu batasan seperti itu, atau misalnya ngomong sama yang lebih tua tidak memahami etika seperti itu. Ini kenapa bisa terjadi seperti ini menurut Kak Maurel sendiri? eh yang namanya etika itu menurut aku kan kita juga bersangkutan sama lingkungan ya. Etika itu bersangkutan sama lingkungan. Jadi mungkin suatu etika itu juga bisa terbangun dari lingkungan kita. Kalau misalkan lingkungan kita itu saling mengingatkan untuk ya memiliki etika, bersopan santun, pasti kita akan kayak melakukannya itu juga gimana ya? Melakukannya juga segan gitu. Kayak kalau kita mau ngelakuin hal yang buruk, pasti kita di dalam diri kita juga kayak oh iya itu salah kayak gitu. Dan kayak pengajaran basic-basic, mungkin ini juga kayak bisa diingatkan untuk kayak orang-orang yang lebih tua dari kita gitu kan, yang mungkin mungkin ini kan Gen Z juga udah banyak ya yang kayak mau Hmm. nikah kayak gitu. Iya. Mungkin di Hmm. umuran 20 ke atas itu udah banyak yang mau nikah gitu. Nah, kita nih yang udah mau beranjak dewasa juga harus mempersiapkan kayak nanti ke depannya kalau kita Hmm. mau punya anak misalkan Hmm. itu apa basic attitude-nya yang harus Hmm. disampaikan kayak gitu. Hmm. Mungkin banyak juga dari Gen Z yang sekarang ini kurang pemahaman atas dasar etikanya gitu. Oke. Atau mungkin pun dia sudah diajarkan tapi diajarkan di sekolah misalkan gimana cara berpakaian yang bagus, gimana cara ini, Hmm. cara itu tapi tidak diterapkan di lingkungan di luar sekolah kayak gitu. Oke. Entah itu oh ya sama kayak kurangnya apa ya penerapan itu mungkin bisa difaktorkan dari lingkungan yang tadi mungkin lingkungan yang Hmm. tidak mendukung lingkungan dia yang Hmm. mungkin kalau kita sebut sekarang kayak toxic kayak gitu Iya, toxic betul. kayak gitu Hmm. ataupun ada yang kayak cuman ikutan aja apa sih namanya Hmm. FOMO kayak gitu Iya. kayak dia Hmm. cuman takut ntar kalau kita berpakaian kayak gini kita berperilaku kayak gini ntar dibilangnya kita kudet nih kayak gitu padahal Iya. sebenarnya dalam diri kita itu harus punya basic manner sendiri yang untuk menjaga diri kita etika diri kita kayak gitu sih menurut Hmm. aku. Oke. Wah, ini menarik Kak Maurel. Perkembangan zaman tentu ya Kak Maurel membuat anak-anak sekarang itu sepertinya Iya. mengabaikan nilai-nilai etik begitu. Nah, eh, aku tertarik dengan apa yang tadi Kak Maurel sampaikan dan
eh, realitas TikTok hari ini kalau mungkin Kak Maurel juga tonton soal eh, kasusnya Loli begitu ya, bagaimana relasi dia Oke, dengan heeh. orang tuanya. Menurut eh, Kak Maurel ini gimana nih kasus Loli ini dilihatnya seperti itu? Ini kan menyangkut anak muda juga nih, walaupun memang belum belum masuk pada usia puber ya, seperti itu. Tapi bisa dikatakan ini Iya menggegerkan benar-benar. Indonesia kan begitu. Nah, kayak gitu kayak sebenarnya kalau untuk kasus Loli sendiri aku nggak ngikutin banget sih yang dari awal gimana kayak gitu Iya. sampai terakhir karena nggak ya udah nggak terlalu ngikutin aja cuman yang namanya apa ya sosial media itu kan pasti kedengeran ya walaupun dikit-dikit gitu. Jadi Iya. kalau yang aku dengar kayak kita ngambil dasarnya aja deh yang namanya kita ini antara relation dari orang tua parent Hmm. parent sama anaknya gitu kan. Iya. Kayak kita nih sebagai kita ya sebagai anak itu Iya. ya kita haruslah yang namanya kita itu harus berbakti sama orang tua kayak gitu kan. Hmm. Berbakti sama orang tua kita ibaratnya kayak gini. Walaupun orang tua kita nggak baik, tapi kita tuh Hmm. udah dilahirkan di dunia gitu. Nah, Oke. dilahirkan di dunia itu udah menjadi salah satu kayak itu tuh kita harus balas budi kayak gitu kan. Hmm. Wah. Tuh, jadi terus kayak apa ya namanya? Kayak apapun yang orang tua kasih saran kita sama kita sebagai anaknya kita tuh harus dengar kayak gitu. Hmm. Karena kalau dari pengalaman aku pribadi ya, perkataan orang tua itu benar-benar berpengaruh banget sama kayak kehidupan kita kayak Hmm. gitu. Oke. Wah, ini menarik sih, Kak Maurel. Tadi Kak Maurel sampaikan bahwa perkataan orang tua tuh berpengaruh dengan kehidupan kita. Boleh cerita secara mungkin kalau boleh cerita pengalaman pribadi itu, Kak, biar mungkin yang nonton juga benar-benar merasakan bahwa oh perkataan orang tua memang sangat berpengaruh dalam kehidupan kita secara khusus Ya. bagi kehidupan Kak Maurel sendiri. Ada pengalaman itu, Kak? Mungkin boleh diceritakan. Ada ada sih kalau pengalaman pribadi aku sendiri tentang yang namanya perkataan orang tua tuh emang benar gitu. Jadi waktu aku umur berapa ya? Mungkin umur sekitar 10 tahun, itu waktu aku kelas 3 SD aku masih ingat. Hmm. Jadi di sekolah aku itu ada acara kayak apa sih namanya? Sepeda santai kayak gitu. Hmm. Nah, emang rutenya itu agak lumayan berbahaya gitu. Nah, karena rutenya itu aku belum tahu, terus ayah Hmm. aku itu ngajakin kayak, ayo kita main sepeda yuk ke sana gitu. Kita lihat treknya, kita lihat situasinya biar kamu tuh punya gambaran kayak gitu. Hmm. Nah, terus waktu itu orang tua aku tuh selek kayak agak udah jangan biar ntar aja di hari H kayak gitu. Tapi ayah aku kayak udah nggak apa-apa kayak gitu. Nah, di situ kan apa ibu aku itu yang nggak ngasih gitu kayak buat untuk keluar Hmm. jalan kayak gitu. Nah, akhirnya Iya. akhirnya kayak ibu aku tuh agak kayak ya udahlah terserah lah kayak gitu kan. Terserah kalau emang Hmm. mau apa ikut lihat apa lihat treknya, lihat jalannya Iya. gitu. Hati-hati aja kayak gitu kan. Hmm. Nah, habis itu udah akhirnya kita ya udah kita ini ya kita keluar. Aku sama ayah aku itu naik sepeda ke jalannya ngelihat trek alur buat sepeda santainya itu. Ternyata eh emang treknya itu kan kayak turunan gitu. Nah, jadi saat Hmm. turunan itu aku jatuh. Hmm. Nah, di situ aku jatuh ya udah akhirnya luka-luka juga kayak gitu kan. Hmm. Nah, setelah kejadian itu aku kayak baru inget kayak oh enggak pas pas ibu aku bilang gini sih pas ibu aku bilang makanya kalau dibilangin jangan tuh ya jangan kayak gitu. Nah, itu Hmm. aku Hmm. kepikiran tuh langsung kayak ya emang sih kalau udah dibilangin orang tua jangan tuh jangan kayak gitu. Hmm. Nah, kan itu waktu aku SD gitu kan. Nah, Iya. saat aku ini balik lagi saat aku masuk pesantren, kan di pesantren juga banyak ya kita mempelajari kayak yang apa ya yang berkaitan dengan orang tua menurut apa hadis ataupun di Iya. dalam Al-Qur'an kayak gitu-gitu. Iya. Itu Hmm. juga banyak gitu yang menerangkan tentang kayak perkataan orang tua itu harus didengar karena Iya. kayak ridho orang tua itu ada juga sorry ridho Allah itu juga ada di ridho orang tua kayak Hmm. gitu-gitu. Jadi Hmm. kayak kalau misalnya orang tua kamu nggak menyetujui, kamu juga nggak akan diridhoi sama Tuhan kamu, ibaratnya kayak gitu. Hmm.
Oke, wah ini menarik. Berarti memang ya pengalaman itu real dan juga kemudian karena nggak dengerin omongan mamanya Kak Maurel, akhirnya Kak Maurel harus mengalami luka-luka dan terjatuh seperti Iya. itu. Tapi gini Kak, apa tantangannya untuk hormat sama orang tua? Ini kan jadi apa? Jadi pergumulan orang-orang Gen Z nih atau generasi-generasi Z atau mungkin sekarang generasi Alpha begitu. Apa yang membuat mereka sulit untuk hormat sama orang tua menurut pengamatan Kak Maurel? Kalau untuk susahnya kenapa kita itu nurut sama orang tua, mungkin karena kita sebagai anak muda, Gen Z ya terutama, Hmm. itu punya ego yang lebih tinggi. Egonya tinggi Oke. banget. Karena Oh gitu. jujur, Ah. aku sendiri juga egonya tinggi banget gitu. Jadi kadang Ah. eh sama orang tua aku pun juga kita pasti yang namanya berdebat itu pasti ada. Hmm. Cuman ya, kita sebagai anak ya memang harus ibaratnya kita harus menurunkan ego kita gitu. Jangan sampai yang kita itu keras kepala, nggak Hmm. aware sama keadaan, kita lupa kita bicara dengan siapa kayak gitu. Hmm. Jadi kayak Hmm. itu tuh penting gitu. Walaupun kita punya ego yang tinggi, kan bisa ibaratnya kayak ya walaupun kita punya keinginan kan bisa diomongkan baik-baik, kita cari jalan tengahnya gitu. Apalagi kayak Hmm. itu kan sama orang tua kita sendiri gitu. Sama Ya. teman aja mungkin kita bisa nyari jalan tengah suatu permasalahan, masa sama orang tua nggak bisa sih kayak gitu. Hmm. Gitu. Oke. Jadi kayak kita sebagai anak harus apa ya, harus saling mengerti lah gitu. Apalagi Hmm. mungkin kadang ada orang tuanya yang umurnya kan udah jauh banget sama anaknya gitu kan. Ya, Pasti betul. kan pemikiran setiap generasi sama generasi yang lain itu kan pemikirannya beda ya kayak Betul. gitu. Jadi ya bisa Wah. kita kasih pengertian dari pemikiran kita sebagai Gen Z dan pemikiran orang Hmm. tua kita di generasi sebelum kita kayak gitu. Oke. Wah ini menarik Kak Maurel. Anak zaman sekarang ya Kak, yang aku perhatikan nggak tahu ini mungkin nanti dikoreksi atau nanti kalau aku salah mohon dikoreksi begitu ya. Anak zaman sekarang nih kalau nggak datang sekolah ataupun nggak mau sekolah itu kayak biasa aja. Tapi zamanku dulu ya, artinya kalau nggak mau sekolah malah dipukul begitu ya. Artinya ini gimana melihat perubahan ini? Artinya yang tadinya sekolah dianggap penting, tapi sekarang Gen Z itu kayak nganggap sekolah kayaknya nggak penting deh. Menurut Kamaral gimana? Atau Kamaral masih berpikir kayaknya sekolah nggak penting? Gimana nih? Oh, gini, kalau menurut aku kalau sekolah segini, kalau rasa males mungkin males untuk sekolah itu pasti kita pernah ngalamin nih gitu Ah, kan. ah, Pasti kakaknya ah, juga pernah ngalamin kan kayak aduh males ah. banget nih sekolah gitu. Kayak mungkin aku kayak di sekarang kan aku posisinya kuliah. Saat kuliah pun ada di mana saat itu kayak aku tuh capek banget kuliah gitu kan. Aku capek banget buat ngerjain tugas kayak gitu tuh pasti ada. Hmm. Cuman menurut aku pribadi ya, yang namanya kayak sekolah itu kan penting ya. Jadi kayak Ya. kita kalau menurut kita itu sekolah nggak penting, berarti kita nggak tahu kepentingan buat diri kita sendiri sih. Kalau menurut aku Oke. gitu. Jadi Hmm. kalau misalkan eh, ibarat kata kayak kita makan, kalau kita lapar kita kan berarti butuh makan. Pasti kita Iya. akan beli makanan gitu kan. Nah, Iya. kalau hidup kita butuh ilmu ya berarti kita harus belajar kayak gitu kan. Jadi Hmm. kalau emang kita belum kita merasa sorry, kalau misal kita ngerasa pendidikan itu belum penting, berarti Hmm. kita itu belum merasa diri kita itu belum apa ya, belum mau buat mendapat pendidikan itu sendiri kayak gitu. Hmm. Oke. Wah Kayak ini gitu sih. Ini menarik sih soal generasi Z seperti itu. Kak boleh dong share sedikit kalau seandainya kakak punya anak lalu kemudian anak kakak ngebantah begitu, apa yang kakak lakukan? Seperti itu. eh Gimana ya? Kalau kalau misalkan nih nanti ini masih masa depan banget gitu ya, karena aku juga Iya, belum punya kita kan nggak gambaran tahu ya, mungkin gimana gitu kan. 6 tahun lagi Mm-mm. menikah lalu kemudian punya anak. Nah, ini kan ya. Bener-bener. Kita nggak tahu tuh kapan ya kita nikah gitu kan. eh, Tapi kalau eh, aku diajarin, maksudnya di pesantren aku tuh belajar ada yang namanya pelajaran tarbiyah. Nah, tarbiyah itu juga artinya pendidikan, di mana di situ itu kita belajar gimana ada masa-masa anak, kayak perkembangan anak kayak gitu-gitu. Terus gimana cara kita menyalurkan pendidikan kayak gitu. Nah, menurut aku kayak kalau misalnya nih suatu hari nanti kalau misalkan anak aku nih ngelawan gitu sama aku atau kayak kita berdebat gitu.
dia membantah apa yang aku katakan gitu. Ya kalau kita sebagai orang tua emang kita itu harus deket sama-sama yang namanya anak. Jadi kayak jangan sampai anak itu merasa kalau kita itu tuh orang dewasa yang ngatur kayak gitu. Jadi jangan sampai anak kita nanti tuh merasa kayak oh dia itu cuma orang tua yang ngatur kayak gitu. Jangan sampai kayak gitu. Tapi kita harus bisa jadi teman, harus bisa jadi kakak, harus bisa jadi ibaratnya sahabat juga kayak gitu. Karena pasti anak itu membutuhkan kapan mereka itu butuh tempat cerita yang sebagai teman, kapan mereka itu membutuhkan saran kita sebagai orang tua gitu. Jadi kita harus bisa memposisikan semua itu gitu ke anak kita nanti gitu. Tapi aku juga belum tahu ya gimana Nggak apa-apa, artinya begitu sih. eh, ini kan sharing dan juga mungkin buat teman-teman yang juga akan menikah lalu kemudian mempersiapkan pernikahan seperti itu ya mungkin bisa dipertimbangkan dengan apa yang Kak Maurel sampaikan Benar-benar. seperti itu karena kan zaman berubah lalu kemudian cara pandang juga berubah Benar-benar. akhirnya ya itu tadi kita juga harus improve kan artinya kayak gitu. Dan dan aku pernah dikasih tahu gimana jika kita nih, jika kita sebagai generasi sekarang nih ingin mengubah generasi di masa depan, kita ubah perempuannya kayak gitu. Kita ubah mulai dari perempuannya. Sama halnya juga kalau kita ingin menghancurkan generasi yang ada di masa depan, kita juga bisa menghancurkan lewat perempuannya. Makanya banyak banget orang-orang itu kayak ibaratnya mungkin ada yang ingin merusak sesuatu kayak kriteria Hmm, bersosialisasi dan lainnya, itu pasti lewat perempuan. Yang mungkin kalau hmm, sekarang kita juga udah melihat ya kayak pengikisan-pengikisan apa etika-etika itu kita balik ya. lagi gitu kan ke etika. Nah, dia itu kayak mungkin dari cara perempuan berpakaian itu menormalisasikan kalau perempuan yang berpakaian seperti itu tuh dianggap normal-normal aja gitu. Hmm. Yang berpakaiannya terlalu terbuka, sebenarnya kalau terbuka mungkin nggak apa-apa, tapi asal tahu tempat gitu mungkin. Ya, Ya kan? Karena kan kita nggak bisa menyamaratakan semua orang berpakaian kayak begini, kayak gitu. Mungkin tapi setidaknya tahu tempat di mana dia itu berada gitu. Nggak mungkin kan kayak mungkin kayak kemarin tuh aku sempat dengar kalau yang ke kampus itu harus pakai yang apa? Pakai apa sih namanya? Kayak lingerie gitu kan, kayak baju-baju yang kayak gitu. Itu dinormalisasikan. Maksudnya kayak itu kan seharusnya tidak dinormalisasikan kayak gitu. Nah, dari perempuan-perempuan itu kalau misalnya perempuan-perempuan itu udah rusak di generasi sekarang, nanti ditakutkan saat generasi selanjutnya dia melahirkan anak dan dia tidak bisa mendidik anak itu dengan baik gitu loh, ditakutkannya itu seperti itu. wah ini diskusi yang menarik seperti itu ya karena bicara soal pasti mendidik generasi selanjutnya ada campur tangan kita sebagai generasi yang hari ini kayak gitu karena tidak bisa dilepaskan bahwa mereka itu adalah cerminan dari generasi kita yang sekarang seperti itu. Kak, mungkin Iya, terakhir sebelum kita tutup podcast kita malam hari ini, mungkin pesan buat teman-teman generasi Z seperti itu. Ya, siapa tahu teman-teman kakak nonton juga seperti itu. Pesannya apa buat teman-teman generasi Z? pesan buat generasi Z ya, mungkin nanti teman-temannya kakak juga sama teman-teman aku nonton gitu. Kalau kata aku, apa yang ada sekarang itu dihadapin dengan bijak kayak gitu, dihadapi dengan bijak, dihadapi dengan eh apa ya, suatu hal yang kita harus tahu gitu intinya. Sorry, kita harus tahu eh, apa sih akar-akarnya. Jangan kayak kita cuman ikut-ikutan aja. Jangan kita cuman mau, ah udah ikut-ikutan aja. Padahal kita nggak tahu kebenarannya. Kita harus cari tahu kebenarannya itu sendiri kayak gitu. Sama juga kita sebagai generasi muda jangan takut buat apa kayak merubah suatu hal itu menjadi suatu hal yang baik gitu. Gitu aja sih, kayak gitu aja. Oke, wah ini menarik sekali karena aku diskusi dengan Kak Maurel sebagai orang yang berlatar belakang pesantren. Jadi artinya aku yakin dan percaya di pesantren diajarkan soal etika dan juga pendidikan agama lebih kuat dibandingkan sekolah-sekolah yang lain seperti itu. Sehingga aku merasa bahwa Ya, perlu nih ngobrol dengan
Kak Maurel yang memang basicnya adalah fokusnya adalah benar-benar di pendidikan Islam seperti itu, di pesantren seperti itu. Ya, Kak Maurel, terima kasih banyak sudah ngobrol Ya, sama aku dan juga berbagi sharing ilmu sama aku. Kapan-kapan nanti kita bikin lagi lah part 2 soal bahasa Inggris. Mungkin penting juga tuh mungkin boleh. orang-orang belajar bahasa Inggris dari Kak Maurel kan. Kayak gitu. Wah, aku juga belajar. Mungkin nanti kita bisa kayak sharing jadi belajar bareng ya. Boleh, boleh. Kayak gitu. Udah semester berapa ngomong-ngomong, Kak? Aku udah semester 6 sekarang. Aku udah mau masuk Wow. semester 6. Kayak gitu. Berarti tahun depan nyusun skripsi lah ya. Ya, semoga didoakan saja. Semoga lancar skripsiannya di tahun depan. Oke, wah ini menarik. Ya mungkin next part kita akan ngobrol soal pentingnya bahasa Inggris seperti itu. Tapi hari ini terima kasih banyak buat Kak Maurel sudah berbagi soal sharing Ya, terima mengenai kasih etika juga. bagi generasi Z. Untuk itu aku akan stop record dulu. Terima kasih banyak. Bye bye. Bye.